Apakah dibutuhkan implementasi ERP sistem pada NSF? Mengapa? Ya, implementasi ERP sistem sangat dibutuhkan oleh NSF. Saat ini NSF menghadapi tantangan akibat sistem yang tidak terintegrasi, seperti penggunaan spreadsheet di divisi penjualan dan pencatatan manual di gudang yang menyebabkan inkonsistensi data, keterlambatan informasi, serta rawan kesalahan. ERP akan menyatukan seluruh proses bisnis ke dalam satu sistem yang terpusat, sehingga memungkinkan manajemen mendapatkan data real-time, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data yang valid. Selain itu, ERP juga memberikan struktur kontrol internal yang lebih baik, sangat penting dalam perusahaan berskala nasional dengan sebaran DC yang luas seperti NSF. Apakah penggunaan ERP sistem dapat mengatasi permasalahan di atas? Analisa hal tersebut. Penggunaan ERP sistem dapat secara signifikan membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi NSF. ERP menggantikan spreadsheet dan pencatatan manual dengan sistem yang terotomatisasi, sehingga meningkatkan akurasi dan efisiensi. Modul ERP seperti sales dan distribution dan CRM dapat membantu mengevaluasi efektivitas promosi dan diskon secara terukur. Modul Material Requirement Planning, MRP, dan Production Planning dapat memperbaiki perencanaan permintaan dan produksi, sehingga meminimalisir inefisiensi. ERP juga menyediakan integrasi dengan modul logistik untuk mengelola rute dan biaya pengiriman, yang secara langsung menurunkan biaya logistik. Selain itu, ERP memungkinkan forecasting yang lebih presisi dalam menghadapi fluktuasi permintaan distributor, sehingga pembentukan safety stock bisa lebih terkontrol. Apa saja tantangan yang akan dihadapi perusahaan jika mengimplementasikan ERP sistem? Bagaimana mengatasinya? Tantangan utama dalam implementasi ERP adalah resistensi dari karyawan terhadap perubahan sistem, kebutuhan biaya investasi yang besar, serta proses migrasi data dari sistem lama ke sistem baru. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan perlu melakukan pendekatan manajemen perubahan, change management, yang komprehensif, termasuk pelatihan, sosialisasi manfaat ERP, dan keterlibatan pimpinan dalam mendorong adopsi. Strategi implementasi bertahap, phased implementation, juga disarankan untuk mengurangi beban risiko sekaligus menyesuaikan anggaran. Selain itu, perlu dilakukan pembersihan dan standarisasi data cleansing, agar proses migrasi berjalan lancar dan sistem ERP menghasilkan output yang akurat. Bagaimana alur integrasi antara SCM dan CRM dengan ERP sistem yang diimplementasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis? Alur integrasi antara Supply Chain Management, SCM, dan Customer Relationship Management, CRM, dengan ERP sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. CRM akan mengumpulkan data pelanggan, riwayat pembelian, dan umpan balik yang kemudian diintegrasikan ke dalam ERP untuk mengelola order dan analisis perilaku pelanggan. Dari sisi SCM, sistem ERP mengelola permintaan yang berasal dari CRM, mengatur perencanaan produksi dan logistik berdasarkan data tersebut, dan mengirimkan informasi status produk kembali ke sistem CRM. Hasilnya adalah rantai pasok yang responsif terhadap kebutuhan pelanggan dan sistem penjualan yang dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Apakah model penjualan yang saat ini dilakukan oleh NSF dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran mereka? Mengapa? Model penjualan hibrid yang diterapkan NSF saat ini sangat membantu meningkatkan pemasaran mereka. Dengan menggabungkan penjualan langsung, melalui distributor, serta digital, B2B dan B2C, NSF menjangkau berbagai segmen pasar secara lebih luas. Model ini juga memberikan fleksibilitas ketika salah satu kanal terganggu, misalnya karena gangguan distribusi fisik, kanal digital masih bisa berjalan. Selain itu, penjualan digital memungkinkan pengumpulan data konsumen yang dapat digunakan untuk analisis pasar dan perencanaan promosi yang lebih efektif.
Jelaskan seberapa penting Private Industrial Networks dibandingkan dengan Marketplace. Dalam kasus NSF, apakah masih relevan untuk dilakukan? Mengapa? Private Industrial Networks, PIN, memiliki peran penting terutama dalam menjalin hubungan jangka panjang dengan mitra bisnis utama seperti distributor besar. PIN memungkinkan kolaborasi yang lebih aman dan terstandarisasi dalam berbagi data, perencanaan stok, dan proses pemesanan. Dibandingkan marketplace yang lebih terbuka dan bersifat transaksional, PIN menawarkan kestabilan dan kontrol. Namun, untuk NSF yang juga fokus pada pasar konsumen akhir, keberadaan marketplace tetap relevan untuk ekspansi pasar, pengenalan produk baru, dan akuisisi pelanggan baru yang lebih cepat dan murah. Bagaimana hubungan antara e-commerce dengan SCM dan CRM dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen NSF? Hubungan antara e-commerce dengan SCM dan CRM sangat berguna dalam pengambilan keputusan manajemen NSF. Melalui e-commerce, data penjualan, perilaku konsumen, dan tren permintaan dapat dikumpulkan dan dianalisis melalui CRM. Informasi ini kemudian disalurkan ke sistem SCM untuk merespons permintaan pasar secara real-time, mempercepat produksi, dan mengoptimalkan distribusi. ERP sebagai pusat integrasi dari kedua sistem ini memberikan insight menyeluruh bagi manajemen untuk menentukan strategi pemasaran, alokasi sumber daya, dan penyesuaian stok secara cepat dan akurat. 2. Bagaimana tanggapanmu atas tayangan tersebut jika dikaitkan dengan buku referensi Loudon pada bab Managing Knowledge? Bab Managing Knowledge dalam buku Loudon menekankan pentingnya sistem manajemen pengetahuan, Knowledge Management Systems, KMS, dalam organisasi untuk menciptakan, menyimpan, dan menyebarkan pengetahuan guna meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Dalam tayangan tersebut, Walmart menunjukkan penerapan AI dalam berbagai aspek operasionalnya, seperti manajemen inventaris berbasis AI, menggunakan data historis dan analitik prediktif untuk mengoptimalkan distribusi produk di pusat distribusi dan toko, terutama selama musim liburan. Peningkatan pengalaman pelanggan, menerapkan AI untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih personal dan efisien. Penerapan ini sejalan dengan konsep KMS yang dijelaskan oleh Loudon, di mana teknologi informasi digunakan untuk mengelola pengetahuan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Menurut Anda, implementasi AI tersebut apa sudah tepat digunakan oleh Walmart? Mengapa? Ya, implementasi AI oleh Walmart tergolong tepat, dengan alasan sebagai berikut. Efisiensi operasional, AI membantu dalam mengotomatiskan tugas-tugas berulang, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas, terutama dalam manajemen inventaris dan logistik. Pengambilan keputusan yang lebih baik, dengan analitik prediktif, Walmart dapat membuat keputusan yang lebih informasi mengenai stok, penempatan produk, dan kebutuhan pelanggan. Peningkatan pengalaman pelanggan, AI memungkinkan personalisasi dalam layanan pelanggan, seperti rekomendasi produk dan layanan chatbot, yang meningkatkan kepuasan pelanggan. Daya saing di pasar, dalam menghadapi persaingan yang ketat di industri retail, penerapan AI memberikan keunggulan kompetitif bagi Walmart dengan memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap perubahan pasar. Analisa dan jelaskan pengembangan AI tersebut, apakah akan berhubungan dengan efisiensi proses bisnis? Bagaimana hubungannya dengan konsep SCM dan CRM? Ya, pengembangan AI di Walmart sangat berhubungan erat dengan efisiensi proses bisnis. Pengembangan AI dan efisiensi proses bisnis, Walmart telah mengimplementasikan berbagai teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya, yaitu antara lain peramalan permintaan dan optimasi inventaris. Dengan menggunakan algoritma machine learning, Walmart dapat memprediksi permintaan produk secara lebih akurat, mengurangi pemborosan dan memastikan ketersediaan barang yang tepat waktu. Otomatisasi gudang dan logistik, penggunaan robot otonom dan sistem AI untuk pemilahan dan pergerakan barang di gudang meningkatkan kecepatan dan akurasi proses, serta mengurangi biaya tenaga kerja. Optimasi rute pengiriman, AI membantu dalam merencanakan rute pengiriman secara efisien,
mengurangi konsumsi bahan bakar dan waktu pengiriman, serta meminimalkan jejak karbon. Dengan penerapan teknologi ini, Walmart berhasil meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Bagaimana pengembangan teknologi dapat berdampak pada pengambilan keputusan, DSS dan ESS, di Walmart? Serta tipe keputusan apa yang lebih cocok sebagai output dari pengembangan teknologi yang dilakukan, antara keputusan tidak terstruktur, semi-struktur, atau terstruktur. Analisa. Dampak pengembangan teknologi terhadap pengambilan keputusan di Walmart. Pengembangan teknologi AI di Walmart telah mengubah cara pengambilan keputusan dilakukan, dengan fokus pada kecepatan, akurasi, dan efisiensi. Contohnya, Walmart telah mengembangkan alat AI yang disebut Train to Product, yang memungkinkan perusahaan untuk mempercepat proses pengembangan produk fashion dari 6 bulan menjadi hanya 6 minggu. Ini menunjukkan bagaimana AI dapat mempercepat siklus pengambilan keputusan dalam merespons tren pasar yang cepat berubah. 1. Dampak terhadap Decision Support System, DSS, dan Executive Support System, ESS. Decision Support System, DSS. Walmart telah mengimplementasikan sistem berbasis AI yang membantu dalam menganalisis data penjualan, tren pasar, dan faktor eksternal lainnya untuk mendukung keputusan operasional dan taktis. Executive Support System, ESS. Untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, Walmart menggunakan sistem informasi yang menyediakan analisis tren jangka panjang, perencanaan anggaran, dan perkiraan laba. Tipe keputusan yang lebih cocok sebagai output dari pengembangan teknologi. Berdasarkan penerapan teknologi AI di Walmart, tipe keputusan yang lebih cocok sebagai output dari pengembangan teknologi tersebut adalah keputusan terstruktur, keputusan semi-terstruktur. Secara keseluruhan, pengembangan teknologi AI di Walmart telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan, baik pada tingkat operasional, taktis, maupun strategis. Dengan memanfaatkan DSS dan ESS berbasis AI, Walmart dapat merespons perubahan pasar dengan lebih cepat dan tepat, serta membuat keputusan yang lebih informasional dan berbasis data. Mengapa TikTok tidak dapat diakses di Cina padahal developer dari negara tersebut? TikTok tidak dapat diakses di China karena di Cina, aplikasi tersebut beroperasi dengan nama Douyin dan memiliki fitur serta konten yang berbeda. Meskipun keduanya dikembangkan oleh perusahaan yang sama, ByteDance, Douyin secara khusus disesuaikan dengan regulasi dan preferensi pengguna di Cina. Pemerintah Cina memiliki kontrol yang ketat terhadap konten daring, dan Douyin mematuhi peraturan tersebut. Selain itu, Douyin memiliki ekosistem dan fitur e-commerce yang lebih terintegrasi dibandingkan TikTok versi internasional. Adanya perbedaan aplikasi TikTok antara di Cina dan negara lain, apakah dapat berdampak pada bisnis internasional perusahaan? Ya, adanya perbedaan antara TikTok dan Douyin dapat berdampak pada bisnis internasional perusahaan, ByteDance. Beberapa dampaknya antara lain, strategi pasar yang berbeda. Perusahaan harus mengembangkan strategi pemasaran dan operasional yang berbeda untuk kedua platform. Ini memerlukan sumber daya dan pemahaman pasar lokal yang mendalam. Regulasi yang berbeda, ByteDance harus mematuhi regulasi yang berbeda di Cina dan negara-negara lain. Hal ini bisa rumit dan memerlukan tim legal dan kepatuhan yang kuat. Persepsi global, perbedaan konten dan regulasi dapat memengaruhi persepsi global terhadap merek ByteDance secara keseluruhan. Isu-isu yang muncul di salah satu platform dapat memengaruhi citra platform lainnya. Potensi sinergi terbatas. Meskipun ada kesamaan teknologi inti, perbedaan fitur dan ekosistem dapat membatasi potensi sinergi dan transfer pengetahuan antar kedua platform. Kompetisi yang berbeda, ByteDance menghadapi lanskap kompetisi yang berbeda untuk TikTok di pasar internasional dan untuk Douyin di Cina. Apa yang harus manajemen dan organisasi pertimbangkan jika ingin mengembangkan e-commerce di market Cina, mengingat TikTok merupakan salah satu platform sosial media yang juga digunakan untuk e-commerce, bahkan telah bekerja sama dengan marketplace untuk memudahkan pembeli yang merupakan pengguna TikTok.
Apabila manajemen berkeinginan untuk mengembangkan e-commerce di pasar China, penting untuk menyadari bahwa TikTok tidak tersedia di negara tersebut. Perusahaan sebaiknya memanfaatkan Douyin, platform lokal yang dimiliki oleh ByteDance dan berperan besar dalam e-commerce domestik. Oleh karena itu, strategi bisnis harus disesuaikan dengan karakteristik unik Douyin, baik dari segi fitur, pengguna, maupun regulasi. Douyin juga memiliki ekosistem e-commerce melalui fitur seperti Douyin Mall dan Livestream Shopping, yang sangat populer dan menyumbang nilai transaksi yang besar. Oleh sebab itu, perusahaan harus mengoptimalkan keberadaannya di Douyin, yang mencakup mempertimbangkan kerjasama dengan influencer lokal dan memahami perilaku konsumen China yang bervariasi berdasarkan usia dan preferensi belanja.